Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baitu Rizky, mahasiswa Universitas Lancang Kuning dengan prodi S1 Manajemen kelas 26. Melalui video ini saya akan menyampaikan tentang dampak negatif rupiah dan pertumbuhan ekonomi karena adanya corona. Wabah COVID-19 yang bermula dari kota Wuhan, Tiongkok, telah mempengaruhi berbagai lini sektor perekonomian. Pandemik COVID-19 seperti yang telah ditetapkan oleh PBB pada bulan Maret menyebar secara cepat ke seluruh dunia, sehingga bukan hanya sektor transportasi serta sektor pariwisata saja yang terpengaruh, melainkan merambat ke beberapa sektor lainnya seperti perdagangan, kesehatan, dan lainnya. Kebijakan lockdown diambil oleh berbagai negara untuk mencegah penyebaran lebih lanjut COVID-19, sehingga kegiatan perekonomian terlambat dan memberi tekanan pada pertumbuhan ekonomi dunia ke depan, termasuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah mendorong kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk dapat mengakselerasi belanja terutama pada jadwal kuartal 1 2020. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat pandemi COVID-19 serta penurunan harga-harga komoditas. Wabah virus corona sudah mulai terdampak negatif bagi perekonomian global. Mata rantai ekonomi dunia mulai terganggu karena lalu lintas barang yang masuk ke Cina terganggu. Presiden Direktur Schroder Investment Management Indonesia, Mikhail Chojadi, mengatakan tidak satu pun yang bisa memprediksi kapan wabah ini akan berhenti memakan korban. Jadi beliau tidak bisa memprediksi kapan wabah ini selesai gitu. Termasuk saya pun juga nggak bisa memprediksi kapan wabah ini selesai gitu. Jika wabah tersebut berlangsung lama dan potensi ekonomi Indonesia akan mengalami gangguan. Hingga 16 Februari 2020 korban yang tewas bertambah akibat virus ini sebanyak 1.170 orang dan menginfeksi sebanyak 70.548 orang dan menjadi kecemasan global. Saya pun cemas ini. Taknya menekan apa lagi guys? Ya cemas ya kan. Siapa yang gak cemas karena virus ini? Proses belajar mengajar pun terganggu. Ya inilah contohnya kan. Tugas pun jadi online gitu. Nggak ketemu dosen. Oke, lanjut. Terus bergerak melemah. Jadi nilai tukar rupiah Kamis pagi terus bergerak melemah ke level 15.387 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara di beberapa bank di Indonesia sudah menjual 1 dolar Amerika Serikat di angka 16.000. Pengamat ekonomi Derajat Hari Wibowo menggambarkan bahwa tekanan terhadap rupiah sebagai bentuk ketidakpercayaan pelaku pasar pada pemerintahan dalam menangani wabah virus corona. Anjloknya rupiah secepat itu menunjukkan pelaku pasar tidak percaya dengan cara yang ditempuh Indonesia dalam mencegah atau menangani wabah corona. Akibatnya mereka berspekulasi sangat negatif terhadap ekonomi Indonesia. Cina yang begitu kuat ekonominya saja merosot drastis karena corona, ucap Derajat seperti yang dilansir gpnn.com. Di sisi lain, tanpa terkena wabah COVID pun, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh di bawah 5%. Itu saat corona melanda Cina. Bahkan dirinya pernah menyatakan pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini hanya kisaran 4,3% sampai 4,8%. Jadi banyak dampak negatif atau dampak buruk karena virus ini. Ya mudah-mudahan virus ini secepatnya bisa diatasi dan cepat bisa hilang dari bumi.
Jadi kita bisa beraktivitas seperti biasanya, bisa ketemu dosen lagi gitu. Jadi nggak ada kayak gini lagi. Oke, sekian penyampaian saya tentang dampak negatif rupiah dan pertumbuhan ekonomi karena adanya corona. Dan jangan lupa jaga kesehatan, kebersihan, dan jangan lupa berdoa. Itu yang penting. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye.